恭喜你呀！恭喜你！ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Baik Salam, yang di Medan, baik yang di Jakarta. Nah, ini hari kita biasanya Jaya, Barudin, Bang Halis, Idrus, itu biasanya kita berlima ngomong entah kemana-mana. Nah, ini kita undang tuh orang teman saya. Ini teman lama juga. Sudah lebih 40 tahun lah. Yang pertama tuh Agus Setiayunan. Saya kenal dia waktu saya di Waspada, dia memasok alat-alat percetakan untuk Waspada. Kemudian Amin ini saya kenal waktu itu kita di Rotary Club di Medan. Dia adalah orang yang berkecimpung dalam distribusi, saya distribusi lah. Perusahaan besar farmasi. Pedagang besar farmasi. Pedagang besar farmasi. Nah, ya. Jadi kita jumpa begini, kenapa? Ini kan kemarin tuh Imlek, ya. Selalu tiap tahun kita ucapkan Gonghi Pacoy, Selamat Imlek. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu esensinya. Karena kalau kita pikir-pikir, kenapa kita tidak mengenal mainland China itu sejak dulu. Padahal itu kan sudah 2000 tahun. Sejak sebelum Masehi, jadi 200 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau hitung-hitung, sudah 2400 tahun yang lalu. Dan sekarang kita kan baru 2000. Jadi itu sudah terlalu jauh untuk diambil. Tapi mari kita lihat yang gampang-gampang lah. Apa maknanya Imlek? Ya, apa maknanya angpau? Apa maknanya kue keranjang yang sehari-hari bersama kita? Apa maknanya warna merah? Kita baca, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau Pak Agus sama Pak Amin, karena memang lingkungannya adalah lingkungan Chinese, tentu mereka lebih tahu. Pak Amin, Agus, mau tanya Kyonghi atau Kongsi? Ada yang bilang Kyonghi Fat Chai, ada yang bilang Kongsi Fat Chai. Mana yang betul ini? Jadi dua-dua betul. Dua-dua betul. Itu kalau Kyonghi itu dialek Hokkien. Kongsi itu dialek Mandarin. Kira-kira ini bahasa daerah sama bahasa nasional lah. Oh. Ya, Kongsi itu yang benar itu bahasa nasionalnya. Bahasa Indonesianya lah. Kayak gini, Min. Misalnya kalau bahasa Indonesia selamat, bahasa Padangnya salame. Kan lebih banyak kan Kyonghi. Ya. Kan kalau di Medan kan Hokkien yang banyak itu. Ya, banyak makanya Kyonghi. Banyak bilang Kyonghi. Ya. Jadi kalau yang nasional atau Mandarin istilahnya kan bahasa Mandarinnya atau mereka bilang Huayi, nah itu Kongsi. Gitu. Searti sama. Nah, karena ucapannya aja. Dan tulisannya sama ya, Pak? Tulisannya sama. Hanya apa, lafalnya aja. Pengucapannya aja. Karena kan suku yang Tionghoa ini kan banyak sekali, 100 gitu. Bagus sama Amin kan bilang kan banyak suku di Tiongkok sana kan begitu ya. Nah, begitu menjadi ke Indonesia, itu kan sudah jadi suku satu aja, suku China kan begitu. Sekarang mereka ini, ya kan kalau kita kan ada beberapa etnis, sekarang udah merupakan satu suku dia. Jadi tidak lagi dia bangsa, betul kan? Ya betul. Betul kan? Sekarang ini Tionghoa Nusantara. China, kalau saya lihat, ya itu lebih melekat di Jakarta sana, di Betawi. Ya kan begitu dibandingkan dengan Medan, itu adalah kota orang Tionghoa, tapi lebih melekat dalam bahasa gua lu. Di Medan itu nggak ada pakai kan. Jakarta yang pakai. Jadi sebenarnya kalau mau bicara tentang budaya China itu lebih banyak ke Betawi. Contohnya cuma tengok lihat permainan aja ya, budaya keseniannya hampir sama. Yang digunakan dalam reok atau apapun sama dengan barongsai kan begitu. Ini budaya. Ya. Tapi di Medan ini lain sedikit nih apanya pola hidup dari keluarga suku China ini dibandingkan dengan di Betawi atau Surabaya. Gimana yuk melihatnya tuh Gus? Sebetulnya ya seperti kata Bapak tadi, yang memang cocoknya itu adalah bahasa Mandarin yang kita pakai yang bunyinya Kongsi Fat Chai. Karena kalau Kyonghi itu dialeknya Hokkien. Nah, kalau mengenai budaya saya pernah, karena sewaktu Mama sebelum meninggal pernah lama tinggal di Semarang. Saya pernah ke Semarang. Rupanya di Semarang di sana itu setiap tahun itu datang yang pemain barongsai itu mana mereka datangkan dari Cina. Nah, pada masa saat itu di Medan belum ada pagelaran barongsai. Teringatnya saya ada sekali didatangkan barongsai,
mungkin faktor ini dan sebagainya, itu hanya boleh dipajangkan di Tamrin Plaza. Plaza, ya. Ya, karena ajakan dari Pak Izari, sengaja saya luangkan sedikit waktu untuk lihat di internet apa hubungannya angpau dengan Imlek kita ini, apa hubungannya kue bakul, barongsai semua. Itu semuanya demi kemakmuran, Pak. Oh. Karena Cina itu, saya pikir hampir semua negara dulu kan mulai dari negara agraris. Tidak lepas juga dengan Cina. Katakanlah angpau itu loh. Dulu itu kan mereka kan pakai uang koin, Pak. Sebelum manusia menciptakan kertas. Jadi uang beredar itu semuanya dari emas atau dari perak atau dari kuningan dan sebagainya. Nah, itu dulu mereka itu dibuat bentuknya seperti naga, karena menurut Cina itu naga itu mendatangkan keselamatan, kemakmuran dan sebagainya. Jadi uang itu dililit. Dan satu lagi, Cina sangat suka dengan warna merah, Pak. Karena merah mengartikan kemakmuran, kesetiaan dan sebagainya. Jadi uang koin itu mereka lilit dengan benang merah, dibuat bentuknya menyerupai naga, itu ditaruh di bawah bantal satu malam seperti kita malam takbiran. Jadi besok tanggal 1 Januarinya tanggal Imlek itu taruh di bawah bantal dengan harapan kalau dengan ada uang ini mudah-mudahan nanti setahun ke depan semuanya makmur, sehat dan sebagainya, panennya bagus. Nah, belakangan sesudah manusia menciptakan kertas, beralihlah ke angpau, tapi warna merah itu tetap tidak dilupakan. Nah, itu dari mana datang sejarahnya angpau? Itu kan warna merah ya. Artinya merah. Kalau pau bungkusan. Bungkusan, betul. Berarti bungkusan merah. Kebetulan ada famili yang bergerak di bidang percetakan. Di zaman Idul Fitri sekarang pun banyak orang suka masukkan uang ke dalam bungkusan merah itu. Udah mulai sekarang, udah mulai. Saya lihat juga begitu. Itu tandanya bagus kan? Itu kan kita mengharapkan sesuatu yang bagus, makmur, aman, sentosa dan sebagainya. Kemudian saya lihat lagi, itu kenapa kita suka satukan itu dengan barongsai misalnya. Itu menurut kepercayaan kita juga itu sesuatu yang bagus. Itu sebenarnya tidak hanya di Imlek saja, tetapi di pembukaan-pembukaan perusahaan besar dan sebagainya, mereka datangkan tarian singa itu. Itu sudah menjadi salah satu budayanya negara ARC, kan gitu. Ya, itu dengan tujuan juga mendatangkan kemakmuran dan sebagainya. Dan itu memang lain Pak, lain dari yang lain. Kalau angpau, kita semua orang bisa memberikan dengan catatan asalkan sudah berkeluarga. Karena yang belum berkeluarga itu penerima biasanya. Yang sudah berkeluarga itu pemberi kan gitu. Tapi kalau barongsai itu biasanya dimainkan oleh yang betul-betul fit badannya, yang ahli kungfu dan sebagainya. Karena kita sering lihat di video kan mereka lompat-lompat di atas dan ya, akrobatik ya, akrobatik ya. Iya betul, akrobatik gitu. Dan itu semuanya dengan tujuannya bagus. Nah, sama halnya dengan mercon, Pak. Mercon itu sengaja diledakkan karena itu bunyi itu bisa mengusir roh jahat. Konon menurut kepercayaan dari bangsa kita gitu. Jadi ada roh jahat yang takutnya hanya kepada suara yang keras gitu loh. Menurut kepercayaannya suatu saat satu orang menemukan dengan cara begini bisa mengusir, itu jadi turun-temurun gitu loh. Jadi sebetulnya itu semuanya demi kemakmuran, kesehatan dan sebagainya semuanya. Sama dengan kue bakul, Pak. Kue bakul itu manis. Dan kalau dilihat bunyinya itu sama dengan tahun. Jadi maksudnya kalau bisa tahun depan itu selama setahun itu manis lah semuanya. Semuanya lancar dan sebagainya. Ini Imlek ini sebetulnya kan ada yang kemarin bilang wah dia udah bukan Buddhis, kemudian agama yang lain, yang Katolik atau apa, jadi tidak merayakan. Sebetulnya enggak. Ini Imlek ini ya. Sebetulnya kalau saya kemarin baca itu sudah dirayakan di Tiongkok udah 4.715 tahun. Ya. Itu udah dirayakan sejak dinasti awal di daratan Tiongkok itu dinasti Xia. Itu sudah dirayakan. Sedangkan agama Buddha itu baru masuknya ke China itu baru tahun 1000 sekian 2000 sekian tahun ya. Itu dibawakan oleh orang biksu yang dari India. Asia Tengah. Nah, Asia Tengah, dia bukan India deh Pak. Katanya dari Sri Lanka atau apa. Tapi kita sekarang kan tahu tahun Imleknya ini kan 2000, sekarang kan dibikin kan 2573.
pada dirayakan itu dari 4.715 tahun sudah yang lalu. Kenapa dibuatkan tahun 2573? Itu dimulainya dihitung dari lahirnya Konghucu. Nabi Konghucu kan lahirnya tahun 551 sebelum Masehi. Itulah yang untuk memperingati lahirnya Konghucu. Jadi dirayakan itu jadi kita di Indonesia atau di tempat lain, yaitu di tahun baru Imleknya itu 2573. Jadi ditambah 551. Ya. Dengan tahun yang sekarang. Jadi jadinya 2573. Jadi itu sebetulnya perayaan Imlek itu bukan hari besarnya Buddhis atau apa, enggak. Itu adalah budaya Tiongkok dulu yang tadi diceritakan Pak Agus. Karena dulu kan semuanya hidupnya tergantung ke meladang. Jadi saat itu musim dingin kan mereka susah kan di rumah terus. Begitu datang musim semi, semuanya keluar gembira menyambutnya dengan sukarianya menyambut kedatangan musim semi itu. Itulah turun-temurun udah 4.700 sekian tahun. Udah perayaannya. Jadi bukan merupakan hari raya Buddhis atau Konfusius atau Tao. Dan di sana ya dulu masuknya agama Buddha ke Tiongkok. Sebelumnya di Tiongkok sudah ada dua ajaran kan, Taoisme sama Konfusiisme. Jadi begitu masuknya Buddha, ajaran Buddha itu digabung, disambut sehingga ada istilahnya Tamkau atau 3 ajaran. Jadi digabungkan 3 ajarannya di situ. Jadi sejarahnya dan pengertiannya Imleknya demikian. Tadi banyak ya, itu lebih banyak di perayaan budaya, kemudian untuk kemakmuran, untuk kesejahteraan, ya apalah sukaria lah begitu. Pak Ben, kenapa orang ini selalu mengkaitkan dirinya dengan tahun kelahiran? Tahun dikaitkan tuh, saya harimau. Kan itu, ini kan harimau. Sio. Kenapa selalu dikaitkan dengan begitu? Ada pernah cerita itu, dia masuk ke satu rumah restoran, rupanya ada anak perempuan cerita. Oh, aku ular. Oh, aku ini anjing. Oh, aku dua babi katanya. Marah orang dengar. Aku keluarga binatang rupanya katanya. Padahal kan kenapa selalu dikaitkan dengan itu pertanyaannya. Tetap begitu. Saya tahun ular. Nah, itu memang kebetulan pada saat ini kan zodiak. Ya, putar kan 12 kali kan 12 tahun. Seperti yang sekarang. Sekarang kan tahun harimau air. Ya. Jadi siapa yang lahir di tahun ini mulai dari tanggal 1 kalender lunar, mulai tanggal 1-nya ya, kemarin tanggal 4 Februari ya. Jadi mulai yang lahir tanggal 1 tahun lunar itu sampai nanti 1 tahun itu yang sionya itu sio harimau. Oh amin, itu 1 tahun atau 24 bulan ya? 12 sio. Oh 12 sio. Dia masing-masing zodiaknya itu punya arti masing-masing. Amin. Tadi Bapak terputus menjelaskan 3 acara ketika peringatan Imlek nih. 3 acara itu terkait dengan religi atau barangkali hanya acara budaya aja. Kalau religi, yang mana yang dalam bentuk religi? Katakanlah membakar dupa, membakar sio dan semacamnya. Sebetulnya ya ini lebih ke budaya. Cuma kan biasanya kan Chinese ini kan banyak kan melakukan sesuatu itu kan caranya sehingga kan campurlah ke religi. Sekarang ini kan yang mungkin sudah diakuinya Konfusianisme, ya ajaran Konghucu, dan ini memang dikaitkan kalau di kita ini kan tahunnya 2573 ya. Itu adalah diambil dari tahun kelahirannya Konghucu, Nabi Konghucu. Ya kan beliau ini kan lahirnya tahun 551 sebelum Masehi. Jadi memang ada kaitannya ke sana. Sebenarnya ini bukan perayaan hari religi ya, lebih kan sebetulnya budaya. Makanya seluruh dunia ya sekarang yang ikut rayakan kemarin ini kan kita lihat ya sampai Joe Biden aja ikut merayakan di White House. Iya Pak. Iya memang pada dasarnya kan termasuk juga seperti Natal kan, Christmas juga udah campur budaya keagamaan kan.
Cuma pertanyaan saya yang belum selesai tadi itu, kalau tentang religi itu bentuknya apa kira-kira? Kalau di Konghucu itu yang bentuk peribadatan itu dalam bentuk apa? Memang dalam perayaan 恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜